Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada kesempatan ini di Minggu 4 Oktober 2020 ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yehova Sebaot Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, yakni damai yang melampaui damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran dan kehidupan kita dalam menghayati firman Tuhan dan melakukan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, atas pertolongan-Mu kami dapat menerima firman-Mu ini hari ini, dan kuatkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman yang akan kita pahami agar bisa kita hayati diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18-25. Marilah kita dengarkan dan tangkap apa yang menjadi tugas kita berdasarkan pemahaman atas firman tersebut. Inilah isi Kejadian 2 ayat 18-25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak ada menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan yang dari sana akan kita temukan arti dan kehendak Tuhan dalam rangkuman tema manusia seharkat atau sepadan diciptakan oleh Tuhan. Bahasa Bataknya, "Jolma sarobang ditopa Jehovah Sebaot." Bapak Ibu Saudara, berbahagialah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati firman Tuhan dan melaksanakan tugas-tugas yang berdasarkan perintah dan kehendak Tuhan. Amin. Kita boleh sambut firman ini dengan menyanyikan "Firman-Mu menjadi terang." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih agape Tuhan, perikop firman ini menjadi evangelium atau kabar baik atau Injil bagi kita hari ini, dan sudah sangat sering dibahas, dimaknai dan dipetik artinya bagi kehidupan umat manusia mulai dari adanya Perjanjian Lama sampai sekarang. Kita tidak akan memaparkan semua pemahaman itu di sini, tetapi dalam kurang lebih 30 menit kita akan menangkap pemahaman yang terkandung dari dalam teks tersebut. Yang pertama, hampir setiap agama mengarang atau bukan mengkarang-karang berita penciptaan alam semesta serta segala isinya, termasuk tentang penciptaan manusia. Ada versi agama Hindu, Buddha, Konghucu, Israel, Kristen, Katolik, Islam, Batak kuno, Kaharingan, suku Melayu kuno, Yali kuno, Nias kuno,
Sumer kuno, Akkad kuno, Babilonia kuno, Mesir kuno, Pigmen kuno di Afrika, agama Jerman kuno, menurut Yunani kuno, Iran kuno, India kuno, dan Negrito kuno, serta juga dari Australia kuno, maupun dari Siberia, dan lain-lain. Kita sebut semua itu agar kita tahu bahwa berita penciptaan itu bukan monopoli berita yang ada dalam Perjanjian Lama. Tapi mana yang lebih bermakna bagi kita akan kita pelajari. Selain itu ada juga karangan ilmiah atau tidak ilmiah tentang penciptaan manusia menurut ilmu pengetahuan kuno maupun menurut ilmu pengetahuan modern. Silahkan baca semuanya itu dan kritisi sehingga Anda menjadi doktor ilmu pengetahuan yang paling tersohor di kalangan umat manusia di dunia ini. Orang Batak kuno menceritakan bahwa manusia pertama namanya Raja Izolma diciptakan Dewata Mulia Jaya Nabulun di tanah Batak di Pusuk Buhit dekat Samosir sana. Keturunannya si Raja Batak, dan si Raja Batak ini dipandang sebagai Nuhnya Alkitabiah, tetapi versi ceritanya berbeda. Dan keturunan si Raja Batak menyebar ke seluruh permukaan bumi. Makanya menurut cerita ini semua bangsa di bumi adalah bangsa Batak. Jadi kalau ada gereja bernama Huria Kristen Batak, itu bermaksud menyatakan bahwa Huria itu adalah Huria segala bangsa. Tetapi karena namanya diubah menjadi Huria Kristen Indonesia, mereka merasa cukup saja untuk bangsa Indonesia saja. Mudah-mudahan berhasil. Orang Israel kuno menceritakan dan ceritanya didokumenkan dalam Perjanjian Lama bahwa manusia atau Adam pertama diciptakan di Mesopotamia, bukan di Israel. Dan tempat pertamanya di Taman Eden yang dibuat Tuhan, Jehovah Elohim. Kita tahu Jehovah artinya yang membuat ada. Membuat ada langit dan bumi dan segala isinya, termasuk Elohim dan Sebaot. Jadi kalau ada dikatakan namanya Elohim atau Dewa Dewi, kalau itu ada ciptaan Tuhan juga, ciptaan Jehovah. Lalu keturunan Adam pernah dimusnahkan dengan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya, 4 pasang suami istri. Dan dari antara 4 pasang ini tidak ada pasutri burunya si Nuh, dan tidak ada pasutri hula-hulanya si Nuh. Agar dengan demikian, manusia generasi berikutnya murni keturunan Nuh. Keturunan Nuh menyebar ke seluruh permukaan bumi sesuai berkat dari Tuhan Jehovah. Nuh dan semua keturunannya bukan makhluk baru dan tidak ada sebutan baru bagi mereka, melainkan merupakan lanjutan dari keturunan Adam, dan mereka disebut juga Adam. Agar nampak bahwa Nuh bukan manusia pertama, tetapi dia adalah keturunan Adam yang diciptakan Tuhan. Kata Ibrani Adam kemungkinan sekali diambil dari kosakata Sumer kuno yang ditulis dalam tulisan paku tapi dibaca Adam. Dan arti Sumer kuno ini, kata Sumer kuno Adam artinya adalah massa, orang banyak. Bahasa Jermannya Volksmenge. Dan manusia itu, Adam itu adalah diciptakan dengan menyembelih Lamga, dewa Lamga, dan percikan-percikan darahnya menjadi massa manusia orang banyak untuk melayani dewa-dewi. Bangsa Israel memberi arti kata pinjaman ini, kata Adam ini sesuai dengan keyakinan mereka yang tertera dalam Perjanjian Lama. Dalam Kejadian 1 ayat 28, sebutan manusia merupakan sebutan umum. Mungkin masih sisa dari arti daripada kata Adam dari Sumer kuno itu. Manusia itu laki-laki, Ibraninya Zakar, dan perempuan, Ibraninya Nekabah, yang tidak diketahui berapa jumlahnya sewaktu diciptakan. Kepada manusia diberi perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28.
Demi kejelasan penciptaan manusia itu yang diceritakan dalam Kejadian 1, dan kemudian mungkinnya dilaksanakan perintah Tuhan tersebut, dituturkanlah berita penciptaan manusia dan pelaksanaan kuasanya terhadap binatang-binatang dalam bagian cerita di Kejadian 2 ayat 4-25. Penciptaan laki-laki dan perempuan diberitakan berproses. Di sini sebutan Adam bukan lagi sebutan umum, melainkan menjadi nama seorang individu yang dibentuk Tuhan Jehovah dari ribu tanah, dihembusi napas hidup sehingga menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 itu merupakan berita permulaan adanya nama-nama. Elohim pun punya nama baru, yakni nama Jehovah. Dia selalu ada, atau dia ada selalu, atau dia membuat ada segala sesuatu. Itu Jehovah. Kemudian si Adam menyadari dirinya bukan hanya zakar, melainkan nama baru Is, laki-laki, yang lebih tepatnya adalah jejaka atau perjaka. Dia menyadari dirinya sudah menjadi seorang laki-laki yang siap menjadi suami, itulah Is, tetapi masih sendiri, tidak memiliki pendamping atau pasangan hidup. Awalnya Adam seorang diri. Kesendirian Adam dinilai oleh Tuhan sebagai tidak baik. Lalu Tuhan merasa perlu menghapus kesendirian Adam dengan adanya penolong yang sepadan padanya. Ezer Kenekdo, Septuaginta menerjemahkannya Boeton Katauton. Demi menghapus kesendirian Adam, Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Baik Adam maupun hewan-hewan itu dibentuk dari bahan materi yang sama, yakni dibentuk dari tanah. Mereka sama-sama makhluk hidup atau nefes haya. Tuhan membawa hewan-hewan itu kepada Adam dengan dua maksud. Yang pertama, melihat apakah dari antara hewan-hewan itu ada yang dipilih Adam menjadi penolong yang sepadan baginya. Dan kedua, agar Adam memberi nama bagi setiap hewan itu, yakni nama yang berlaku seterusnya, sebagai tanda bahwa Adam menguasai hewan-hewan itu semua. Adam berkuasa atas hewan-hewan yang diberinya nama. Ternyata tidak ada dari antara hewan-hewan itu yang dapat diberi nama seperti dirinya, Is, yakni yang akan diberi nama Isa. Walaupun di antara hewan-hewan itu ada yang mirip-mirip dengan manusia seperti monyet, mawas. Misalnya, Isa adalah gadis, yakni nekeba atau perempuan yang sudah siap untuk kawin, siap menjadi istri. Karena Adam tidak menemukan pasangan hidup di kalangan hewan-hewan itu, Tuhan sendirilah yang berinisiatif menyediakan pasangan hidup atau penolong yang sepadan padanya, nama Rokab Tuibana. Jadi bukan hanya sekedar dongan atau teman menurut terjemahan Batak Toba untuk Kenekdo. Penolong yang sepadan kepadanya haruslah makhluk yang bisa senama dengan dia. Adam sudah menamakan dirinya Is, maka yang sepadan dengannya atau yang menjadi counterpartnya haruslah Isa, sebagai pembeda laki-laki dan betina. Yang sepadan dengan manusia yang maskulin perjaka adalah manusia yang feminin atau gadis. Dua-duanya harus sama-sama perawan. Ada yang mengertikan Kenekdo dengan yang beroposisi padanya, yang menurut saya arti ini kurang pas. Kata Kenekdo artinya als seine Entsprechung, sebagai yang bersesuaian padanya. Als sein Gegenstück, sebagai pasangannya. Das heißt zum ihm passen, yang cocok padanya. Demikian teologische Wortterbuch zum Alten Testament volume 5 di Spaltung 189. Dari adverb neget dibentuk kata kerja nagat yang artinya gegenüberstellen, tempatkan di depan. Por jemanden, hinstellen, menaruh di depan seseorang. Atau konfrontieren, artinya dikonfrontasikan,
atau main berhadap-hadapan. Dan kata benda neget artinya Vorderzeit, bagian depan atau Gesicht, muka atau wajah. Dan adverb atau preposisi neget berarti angesichts, vor, gegenüber, artinya bahasa Indonesia hadapan, depan, berhadapan. Jadi kenekdo adalah pasangannya bersatu daging dari depan, bukan dari belakang. Ezer diberi arti penolong, yakni seseorang yang dapat membantu menyelamatkan orang lain dalam pergumulan hidupnya. Tuhan Yehovah sering disebut dalam Perjanjian Lama sebagai penolong bagi orang percaya yang sedang susah, terdesak, atau membutuhkan keselamatan. Baca Keluaran 18 ayat 4, Ulangan 33 ayat 7, 26 dan ayat 29, Yesaya 30 ayat 5, Hosea 13 9, Mazmur 33 ayat 20, Mazmur 70 ayat 6, 115 ayat 9, 10, 11, dan Mazmur 146 ayat 5. Dalam Perjanjian Baru, penolong itu dikenal sebagai Parakletos, sebutan untuk Roh Kudus dari Tuhan Yehovah Yesus Kristus. Sewaktu Adam menunaikan tugasnya mengawasi hewan-hewan, menguasai hewan-hewan, yakni memberi nama kepada setiap binatang itu, Adam dapat mengerjakannya sendiri, tak perlu penolong baginya. Tetapi untuk menunaikan tugas agar bisa beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi, Adam sangat membutuhkan penolong sebagai pasangan hidupnya yang cocok kepadanya dan yang dapat bersatu daging dengan dia dari depan, yang senama dengan dia. Penolong ini bukan hanya seorang yang kuat seperti tentara atau pahlawan atau gibor, bahasa Ibraninya, melainkan kuat seperti Tuhan. Kepada penolong ini diberikan kekuatan untuk melahirkan manusia yang menjadi keturunan bagi Adam. Penolong ini menjadi perwakilan Tuhan dalam membuat penciptaan manusia yang berkelanjutan apabila Adam menjadi satu daging dengan dia. Tetapi peran penolong itu bukan hanya terbatas pada melahirkan anak bagi Adam, melainkan dalam segala hal. Sebagaimana Tuhan mengurus, mempedulikan, menyelamatkan, menasihati manusia. Penolong ini merupakan mandataris Tuhan di hadapan Adam. Begitu tingginya tempat perempuan itu, tempat Isa di hadapan isnya atau suaminya. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan kesepadanan penolong ini kepada perjaka Adam melalui cara Tuhan membangun Isa, yakni membuat seorang gadis yang siap menjadi istri. Tuhan membuat Adam tardema atau tak sadarkan diri atau dalam keadaan ekstase, Lai menerjemahkan dengan tidur nyenyak. Ini hendak mengatakan bahwa Adam tidak perlu tahu-menahu tentang pembuatan seorang penolong baginya. Cukup saja Tuhan yang tahu. Dalam tardema itu Adam tetap hidup dan kemudian sadar normal kembali. Sampai sekarang manusia belum menemukan teknik yang luar biasa yang digunakan oleh Tuhan untuk mengambil satu rusuk Adam dan membangun seorang manusia perempuan dari sana. Manusia dengan teknologinya memang sudah bisa mencangkokkan organ tubuh manusia kepada manusia yang membutuhkan. Manusia sudah bisa mengkloning manusia. Manusia sudah bisa membuat robot manusia yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Dan robot itu bisa lebih pandai dari manusia. Tetapi teknologi Tuhan dalam membangun Isa, atau seorang perempuan gadis ini, masih merupakan misteri bagi manusia modern sekarang. Dan cara Tuhan itu memacu manusia untuk terus-menerus mempercanggih teknologinya untuk membuat manusia yang berlainan jenis kelamin dengan menggunakan sedikit saja materi dari seorang manusia. Tulang rusuk yang diambil merupakan patron membuat Isa yang sepadan dengan isnya. Dengan patron ini Tuhan membangun tubuh lengkap yang hidup berwujud seorang gadis. Tentu saja tidak boleh dilupakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27, dan menurut rupanya.
Kejadian 5 ayat 1. Sewaktu Yakoba membawa hasil buatannya itu ke hadapan Adam, ke hadapan Is, Adam spontan menyadari kesepadanan dirinya dengan makhluk itu. Dan begitu semangat dan bahagia dia mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan atau Isa, sebab ia diambil dari laki-laki Is. Pengakuan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku menunjukkan kesamaan harkat. Kesamaan harkat Is atau perjaka dan harkat Isa atau gadis itu. Adam menyadari adanya hal yang sama dalam dirinya dan dalam diri makhluk yang diberi namanya Isa atau gadis itu. Tulang dan daging itu mewakili seluruh eksistensi yang dimiliki manusia, mereka masing-masing. Darah dan roh masing-masing terikat kepada tulang dan daging masing-masing. Dengan mengatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku, Adam benar-benar mengenal luar dan dalam pasangan yang dibawa Tuhan itu kepadanya. Pengenalan itu meningkat sejalan dengan kesediaan mereka, meningkatkan status mereka, yakni meninggalkan status perjaka dan status gadis, lalu melangkah menjadi pasangan suami dan istri, dan mereka menjadi satu daging. Pengenalan yang mendalam ini membuat mereka tidak malu satu sama lain, walaupun telanjang. Ketelanjangan yang tidak dilamuri dosa tidak membuat malu seorang suami terhadap istri dan sebaliknya. Pengakuan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, menunjukkan kesamaan harkat daripada Is, perjaka, dan harkat daripada Isa, gadis itu. Dengan pemberian nama itu, Adam punya otoritas atas pasangan hidupnya itu. Dengan adanya gadis yang menjadi pasangan hidup ini, maka relasi 3 dimensi antara Is dengan Allah, dengan Tuhan, dan dengan sesamanya manusia menjadi lengkap. Dan kiranya relasi itu terus berjalan dengan baik. Relasi Isa dalam pertemuan ini adalah relasi kasih. Rasul Paulus menggambarkan relasi itu, laki-laki menyinarkan gambaran dan kemuliaan Tuhan, perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Perempuan berasal dari laki-laki, laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Demikian Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 7-12. Ingat epistel kita. Relasi ini diharapkan mereka pelihara seterusnya. Jadi keseharkatan Is dan Isa membuat laki-laki dan perempuan itu setara. Mereka setara dalam segala hal. Pertama-tama setara dalam otoritas, yakni laki-laki atau suami sebagai pemberi nama berkuasa atas perempuan, dan perempuan atau istri sebagai penolong berkuasa atas laki-laki. Setara dalam kesegambaran dan keserupaan mereka menurut gambar dan rupa Tuhan. Setara dalam tanggung jawab kerja, setara dalam pendidikan, dalam keimanan, dalam hal membuat manusia bertambah banyak, beranak cucu. Setara dalam hal status atau kedudukan, setara dalam melayani Tuhan, setara dalam melayani antar sesamanya, dan setara dalam kenikmatan hidup dan menikmati berkat Tuhan. Orang Batak mengatakan, Raja do amai pinarajani inatai jala soripadado inatai ala dipa soripada amatai. Kesetaraan itu menempatkan laki-laki dan perempuan saling berhadapan, bukan saling membelakangi. Saling berkomunikasi, saling mengasihi, saling bergandeng tangan, saling mengkritisi demi kemajuan hidup mereka bersama. Rasul Paulus menerangkan kesetaraan ini dengan suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami harus
mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian Efesus atau Paulus dalam Efesus 5 ayat 23, 28 dan 33. Jadi istri tidak pernah keras kepala, mungkin tegar teguk saja. Kalau dia keras kepala berarti dia melawan suaminya. Kalau tegar teguk, dia mempertahankan pendapatnya demi kebaikan keluarganya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apakah perempuan juga berbuat demikian? Ya, tentu saja. Setiap pasangan suami istri harus benar-benar menjadi keluarga mandiri tanpa memutuskan kasih kepada orang tua mereka. Jadi Adam dan Hawa meninggalkan penciptanya tanpa meninggalkan kasih terhadap Tuhan. Jadi tetap mereka mengasihi Tuhan. Orang tua laki-laki harus merelakan putranya menjadi milik istrinya, dan orang tua perempuan juga harus merelakan putrinya menjadi milik suaminya. Dengan demikian pasangan suami istri itu dapat mengkonsentrasikan diri mereka menjadi satu daging, yakni menggunakan berkat seksualnya sesuai kehendak pemberi nafsu seksual tersebut, sesuai kehendak Tuhan, dan pembangunan keluarganya dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan penuh kasih. Kasih itu memungkinkan pasutri telanjang sewaktu mereka berhadap-hadapan dan memahami ketelanjangan mereka sebagai hal yang normal atau biasa sebagai pasangan suami istri. Dan kalau orang tua mereka bersama mereka, maka mereka tidak akan bisa menikmati kemerdekaan saling mengasihi yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Berbahagialah laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri, yang tidak malu satu sama lain. Karena hal malu itu merupakan pertanda bahwa mereka tidak jatuh. Karena mereka kalau tidak malu satu sama lain, merupakan pertanda bahwa mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Dan bahwa komunikasi dan saling menguasai itu masih dapat berjalan dengan baik di antara mereka. Dan mereka tetap berada dalam kuasa kasih yang dari Tuhan. Amin. Bisa disambut dengan menyanyikan firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran dari firman-Mu, agar kami menyadari baik laki-laki perempuan itu setara atau seharkat Kau ciptakan, dan oleh karena itu setara dalam segala hal. Dan kesetaraan kami, laki-laki dan perempuan, akan digunakan untuk saling menolong, saling membantu, saling memajukan, dan saling membangun, bukan saling merongrong, dan bukan saling merugikan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap keluarga yang suami istri itu menunjukkan dirinya satu harkat atau seharkat Kau ciptakan, dan setara dalam pembangunan keluarga mereka masing-masing. Bapa Surgawi, berkatilah putra-putri yang telah Kau anugerahkan dalam setiap keluarga, dan kiranya mereka dapat diasuh oleh orang tuanya yang setara itu dengan baik, dengan penuh kasih dalam Kristus Yesus. Ampuni dosa